Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Azikra dan saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester saya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Judulnya pertama yaitu ada keikutsertaan Gen Z pada Pilkada 2024. Ini terbagi menjadi 3, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi, pilkada merupakan salah satu momen penting untuk demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat memilih langsung gubernur dan wali kota untuk periode kedepannya. Tentu, cara yang dipilih akan menentukan arah dan perkembangan provinsi dan kota. Pilkada tahun ini tidak berbeda dengan tahun-tahun terdahulu. Tetapi, pilkada tahun ini tergolong spesial karena Gen Z sekarang akan ikut serta dalam pesta demokrasi Indonesia untuk pertama kalinya. Gen Z yang sebagian besar tahun ini sudah memasuki usia merupakan kelompok yang unik karena mereka terlahir di dunia yang serba digital, sehingga mereka mungkin memiliki mindset yang agak berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi apa yang akan kita bahas pada waktu ini? 2 masalah yang saya temukan pada ini yaitu ada tingkat partisipasi Gen Z pada pilkada kemarin dan apa faktor penghambat dan pendorongnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pembahasan. Yaitu pertama kita mulai dari partisipasi Gen Z. Yaitu pada 2 November 2024, Ketua KPU Republik Indonesia Muhammad Afifuddin menyampaikan data yang pemilih yang diterima KPU saat pemilihan kepala daerah. Dia menyampaikan bahwa tahun ini terdapat 203 juta jiwa yang terdaftar pada pilkada serentak 2024. Data tersebut yang menambahkan dari 203 juta jiwa tersebut, 25,69% diantaranya merupakan Gen Z. Berdasarkan data tersebut, dapat diambil bahwa jumlah Gen Z yang terdaftar ada pada kisaran 46 hingga 52 juta jiwa. Ini membuktikan bahwa Gen Z merupakan kelompok yang paling disasar ketika waktu pemilihan. Nah, kemudian ini ada sedikit dari KPU. Bisa dianggap kalau paling tinggi itu masih Gen X dan milenial, tapi Gen Z ada di urutan nomor 3. Nah, ini tuh bagus. Kemudian ada faktor penghambat, yaitu salah satu faktor yang menghambat yang ditemukan yaitu apatisme politik. Kebanyakan Gen Z menganggap bahwa siapapun yang dipilih tidak akan ada perubahan besar dan bahwa pemilihan tidak akan dampak terhadap kehidupan mereka. Apatisme ini berasal dari kekecewaan dari pemilu lepas serta ketidakpercayaan dengan lembaga politik. Alasan berikutnya adalah kurangnya literasi politik. Gen Z pada umumnya lebih tertarik terhadap isu sosial daripada politik. Ini kita lihat ada grafiknya. Di sini menunjukkan bahwa antusiasme Gen Z itu ada 50%, 23% itu netral dan 26% itu tidak antusias. Tetapi pada graf di bawah ini bisa dianggap tapi banyak 60% Gen Z menganggap bahwa pemilihan itu penting. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa Gen Z itu menganggap bahwa pilkada itu memang hal yang penting, tetapi mereka tidak terlalu antusias. Tetapi ada juga yang mendorong Gen Z untuk ikut serta dalam pemilihan. Dalam penelitian KPU tadi bisa dilihat bahwa Gen Z ingin menggunakan suaranya. Ini berasal dari kesadaran dalam diri mereka bahwa suara mereka itu penting dan tidak menggunakan hak pilih mereka bisa memicu penyalahgunaan oleh pihak lain. Gen Z juga melihat diri mereka sebagai agen pembawa perubahan. Mereka memiliki harapan bahwa memilih pemimpin yang tepat dapat membawa perubahan yang positif terhadap kehidupan mereka dan kehidupan warga negara lain. Selanjutnya ada kesimpulan. Gen Z merupakan sebuah kelompok yang penting dan tidak boleh dipandang sebelah mata dalam pemilihan manapun. Kemahiran Gen Z dalam dunia digital dan penyebaran informasi yang cepat membuat keikutsertaan mereka menjadi sasaran bagi calon-calon kepala daerah. Tetapi, calon kepala daerah sendiri harus pandai mengajak Gen Z untuk ikut serta dalam pemilihan. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan kampanye digital yang kreatif. Tetapi hal yang paling penting diingat
Tetapi yang paling penting untuk diingat para calon adalah implementasi korban yang dijanjikan. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih.